Ratusan buruh tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Panjang melakukan aksi damai di depan KSOP, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Kamis 8 Desember 2022. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan wacana direvisinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal pelabuhan, serta surat keputusan bersama 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. Saat dikonfirmasi tim Kupas TV, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma mengatakan, wacana revisi itu disahkan berarti akan ada yang dihilangkan poin per poinnya, koperasi pun akan hilang dan perusahaan bongkar muat akan dibatasi keuntungannya. Karena menurutnya, jika itu terjadi maka anggota TKBM terkena imbasnya terkhususnya kesejahteraan jadi terancam. Seperti program perumahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya pasti hilang. Sebab itu, ia berkoordinasi dengan pembimbing TKBM seperti Pelindo, KSOP supaya bisa menyampaikan aspirasi buruh agar kementerian dan lainnya dapat mempertimbangkan dan mengajukan aspirasi buruh. Selain itu, semestinya pemerintah juga melihat langsung ke bawah, di mana betapa pentingnya keberadaan koperasi bagi para buruh bongkar muat. Agus mengungkapkan, koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sudah berjalan dengan baik. Seperti kontrak perumahan, pembagian beras. Bahkan rencana yang disepakati, mereka yang dipensiunkan sebanyak 170 orang oleh pengurus lama hanya diberi 1 juta, kita wajib buatkan perumahan. Alhamdulillah, yang jelas kita ucapkan alhamdulillah wasyukur. Bahkan aspirasi kami, aksi damai ini diterima dengan baik. Bahkan hasil musyawarah mufakat tadi, yang punya atas pelabuhan, terutama KSOP dan yang Pelindo, mengantusiaskan bahkan sampai akan menyerahkan redaksi yang apa kami buat, isi yang akan kami tolakkan untuk disampaikan ke pusat. Apa saja sih Pak Agus tuntutan kita itu yang sangat merugikan kaum buruh? Kalau kita bicara untuk merugikan ini hal yang terlalu banyak, tapi dengan singkat, yang jelas di situ koperasi sudah pasti ditiadakan dengan adanya wadah buruh yang bernaung di koperasi TKBM. Nah, justru itu maka kami berkoordinasi mengatakan aspirasi kepada orang tua pembina kami yang ada di sini agar juga memang ini segera dipertimbangkan untuk diajukan kepada kementerian yang mempunyai keputusan. Karena saya bilang tadi, kita jabar luaskan lagi, karena program koperasi TKBM khususnya Pelabuhan Panjang sudah berjalan dengan baik kalau menurut saya. Seperti kontrak rumah, pembagian beras, safety dan sebagainya. Bahkan ada rencana yang sudah disepakati yang dipensiunkan 170 oleh pengurus masa lalu yang cuma diberikan uang 1 juta, bahkan selesai 1000 unit. Kami wajib membuatkan perumahan itu karena mereka punya hak menaruh HIK di koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Sementara pelaksana tugas Kepala KSOP Panjang Novian LB mengaku akan segera mengirimkan aspirasi yang disampaikan oleh buruh TKBM Panjang. Oke, kawan-kawan ditahan. Sudah ada kesepakatan bersama, mudah-mudahan dalam waktu dekat sehari 2 hari ini aspirasi yang mereka sampaikan menginginkan kita akan sampaikan ke kantor pusat. Apa isi aspirasi para buruh? Ya, salah satu menolak kesepakatan SK 2 Dirjen 1 Deputi itu Pak, karena memang ada RPM yang baru, memang itu dihilangkan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya aksi damai seluruh Indonesia ini bisa menjadi pemikiran kembali lah dari pihak Kementerian Perhubungan untuk merubah itu Pak. Dari Pelindo sendiri Pak, bagaimana Pak dengan dari kawan-kawan? Ya, secara prinsip kalau kita kan dan harapan besar kami ini masukan buat teman-teman di pusat, dan secara prinsip kita berharap ini bisa berjalan secara kondusif kegiatan pelabuhan. Alhamdulillah, dan kami terima kasih pada teman-teman yang dapat aksi damai ya, dapat menjaga kondusivitas kegiatan operasional. Kita sendiri akan mengawal aspirasi kawan-kawan buruh ini Pak. Ya, ini kebetulan Pak Bang KSOP ini kan besok ada acara bersama kita juga ya. Ini momentum juga untuk langsung hari ini Pak TKP menyampaikan surat
SOP dan unsur pembina yang lainnya termasuk General Manager Pelindo II untuk berkenan menerima apa yang menjadi aspirasi kita dengan harapan disampaikan ke pemerintah pusat agar dapat diakomodir, Pak. Sebelum mungkin penyerahan akan dicabutnya SKP 2 Dirjen dan 1 Deputi, dan berkaitan dengan adanya rancangan peraturan Menteri Perhubungan, maka dengan itu kami Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang bersama Serikat DPC Khusus FSPTI KSPSI Pelabuhan Panjang beserta pimpinan unit kerja dan segenap anggota menyatakan: 1. Menolak pencabutan SKP 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, karena SKP tersebut adalah merupakan ruh dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021, yang dimana anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang berjumlah saat ini 1.221 orang anggota TKBM, maka yang akan berdampak langsung kepada anggota TKBM beserta keluarganya sebagai berikut. Pertama, akan terhentinya program pembangunan perumahan TKBM sebanyak 1.000 unit bagi anggota TKBM yang selama ini telah berjalan dan telah dihuni sebanyak 366 anggota kepala keluarga melalui kerjasama pihak ketiga, yaitu perbankan. Yang kedua, berdampak tidak ada kepastian terkait jaminan kesejahteraan bagi anggota TKBM tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah, pasal 19 ayat A dan B, pasal 29 ayat 1 huruf A dan B, pasal 30 huruf D sebagaimana lembar penjelasan pada pasal 30 huruf D halaman 10. Dengan apa hasil musyawarah mufakat yang baru kita lakukan tadi, alhamdulillah orang tua kita yang punya otoritas di pelabuhan sangat antusias menerima aspirasi ini. Sampai insya Allah mungkin dalam waktu 2 hari ini orang tua kita yang ada punya otoritas pelabuhan ini akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan apa aspirasi kita. Kita juga akan berjuang seperti agar memang SKP 2 Dirjen 1 Deputi KM35 ini dikembalikan secara apa yang kita inginkan. Semua setiap ada kegiatan mulai besok didata. Mana yang ada kegiatan PBM, mana yang tidak. Hati-hati. Ya, saya kira dan terima kasih. Daripada pengawasan KSOP maupun Pelindo untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, yang pada intinya nasib kita sama, ikut juga membangun negeri ini tetesan keringat. Ini saya terima aspirasi dari kawan-kawan semua. Kebetulan memang besok siang itu kita ada program, Mbak, ada rapat di Jakarta. Ini akan saya bawa langsung, Mbak. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan. Oke kawan-kawan, ditahan kawan-kawan. Kami minta untuk kehadirannya di sini pada Bapak KSOP, disaksikan Bapak JS.